Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di edisi zodiak untuk bulan Juni tahun 2021 dan kita sudah sampai di Taurus. Hai Taurus, ini adalah readingan general untuk kamu. So, kalau tidak resonate, jangan dipaksakan karena ini adalah general reading ya, bisa resonate bisa tidak. Kalau resonate aku bersyukur bisa membantu kalian semua. Kalau mau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di description box ya teman-teman. Thank you. Oke, kita mulai masuk ya ke readingannya. Di sini kita akan mulai dari kartu Fortune Message terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Oke, kita akan shuffle. Taurus ini tahun 2021. Di sini ada benang dan jarum. Oke, so kalau aku bisa lihat energi kamu di sini hampir sama ya sama zodiak sebelumnya yang tempat aku bacakan, yaitu berkaitan dengan logika dan juga perasaan teman-teman. So di sini Taurus, aku memohon dengan sangat untuk kamu di bulan Juni nanti ketika akan mengambil sesuatu keputusan atau mungkin dalam hal tertentu, dipikirkan dengan baik ya, dipikirkan menggunakan logika dan perasaan. Jangan hanya dengan logika saja, jangan hanya dengan perasaan saja. Karena mungkin kamu akan mengambil langkah untuk kedepannya, untuk jangka panjang ya teman-teman, suatu keputusan yang akan kamu ambil seperti itu ke depannya nanti untuk Taurus. So jadi kamu harus berpikir dengan bijaksana, harus berpikir dengan benar-benar matang untuk suatu keputusan ataupun mungkin hal yang akan kamu lakukan yang akan berdampak besar sama kehidupan kamu ke depannya. Tidak hanya untuk dampak besar itu saja, tapi untuk hal-hal yang kamu jalani sehari-hari, aktivitas kamu itu dipikirkan dulu kayak gitu teman-teman ya. Jangan langsung ambil, nanti kamu yang jadinya keteteran sendiri kayak gitu. Semua harus dipertimbangkan dengan matang. Oke, di sini butuh yang namanya kebijaksanaan dari diri kamu sendiri ya Taurus. Oke, kita mulai masuk ya ke karir dan keuangan kamu di sini. Karir Taurus. Oke, ada di Hermit. Ada Ace of Wands, ada Ten of Cups. So, kalau aku bisa lihat dari karir sama keuangan kamu di sini, ada Ace of Wands teman-teman. Ada mungkin dari kamunya ingin memulai hal yang baru dalam dunia karir ya. Karena mungkin di sini sebelumnya kamu mungkin banyak belajar dari sekitar kamu tentang bagaimana sih pekerjaan yang akan kamu ambil, atau mungkin jenis apa sih yang pengen kamu ambil, ataupun bisa juga di sini pengalaman masa lalu dari tempat kerja yang mungkin kurang mengenakan, atau pengalaman bisnis yang mungkin kurang cocok buat kamu kayak gitu ya. Setelah kamu belajar di situ, kamu mengambil satu kesimpulan, kamu mendapatkan hal yang baru lagi di sini, mengambil langkah yang baru, mulai bergerak di sini, sudah punya niat, sudah udah punya tekad juga, tinggal dijalani aja. Dan ada Ten of Cups, ini akan membawa kan kamu itu sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya teman-teman ya. Ada Ten of Cups di sini, ada kemajuan dan juga ada perkembangan dari segi finansial maupun dari karir kamu di sini. Yang mungkin kamu sebelumnya agak lesu, agak males gitu ya kalau mau jalanin hal yang sama terus berulang kali, karir kamu mungkin kamu udah nggak serak. Di sini kamu akan dapat freedom, kamu akan dapat kebebasan di sini, rasa aman dan juga rasa semangat juga ya untuk karir di sini. Untuk keuangan di sini juga naik sedikit demi sedikit, tapi cukup untuk memenuhi diri kamu dan juga mungkin keluarga kamu. Ada lebihan sedikit seperti itu ya, tidak terlalu drastis tapi di sini naik perlahan-lahan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke kesehatan. Sini ada Knight of Wands, ada Ace of Pentacles, ada King of Wands. So ada dua Wands di sini ya. Energi kamu di sini kalau aku bisa bilang ini sangat berapi-api ya teman-teman ya. Ada banyak sekali kamu rasa peluang dan juga momen yang ada dalam kehidupan kamu, dan kamu itu nggak pingin sebenarnya ngelewatin momen-momen yang bakal datang ke kehidupan kamu di sini. Kamu bakal ibaratnya orangnya bakal lebih aktif ya teman-teman ya, lebih aktif daripada bulan sebelumnya di sini ya. Tapi tetap jangan lupakan istirahat teman-teman ya, karena di sini aku melihat kamu kayak nggak bisa diem ya di sini ya. Di bulan Juni ini kayak ada aja terus yang mau dikerjain, karena di sini kamu melihat peluang-peluang yang ditawarin sama kamu tuh cukup menggiurkan bagi kamu, tapi tetap harus bijaksana. Bisa nggak kita mengambil, bisa nggak kita nanti
menyelesaikan itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita multitasking, kita harus siap akan resikonya ya. Jangan sampai membiarkan kesempatan atau peluang itu terbengkalai ya. Teman-teman ya, harus dibijaksana mungkin pemikirannya kayak gitu ya. Perasaan sama logika kamu harus sejalan. Kalau memang sudah kamu rasa tidak srek ya jangan diambil, atau mungkin jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Kalau memang udah srek ya udah lakuin aja kayak gitu ya. Oke, intinya begitu ya. Jangan lupa istirahat aja sih sarannya. Udah, kita lanjut ya ke single. Oke, ada Two of Pentacles, ada Three of Swords, ada Temperance. Wow, di sini ada beberapa kondisi ya teman-teman ya di sini yang aku bisa lihat dan bisa aku rasakan. Yang pertama dari Temperance di sini. Di sini kamu berusaha ya teman-teman untuk menyeimbangkan emosi kamu di sini. Kamu berusaha untuk menstabilkan emosi kamu di sini. Ya, kamu tidak ingin masalah hati ini membuat kamu ini akhirnya kacau semuanya kayak gitu ya, karena hanya masalah sepele saja begitu. Kamu tidak ingin membiarkan apa yang sudah datang ke dalam kehidupan kamu ini menjadi hilang sia-sia kayak gitu ya. Di sini ada Three of Swords ya, intinya di sini nyambung ke yang namanya perasaan kamu ya, nyambung ke hati kamu di sini. Mungkin masa lalu ya, mungkin kamu baru berpisah sama seseorang, atau mungkin di sini kamu masih teringat akan seseorang, ataupun di sini orang yang kamu sukai mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu, dia membuat kamu akhirnya agak sedikit bingung dan juga agak sedikit kacau ya teman-teman ya. Dari Two of Pentacles, dari Three of Swords udah terlihat energinya di sini. Tapi kamu secara bijaksana bisa mengcover diri kamu, bisa untuk menunjukkan masih bisa untuk menunjukkan sisi terbaik dari diri kamu ya, untuk apa yang kamu lakukan sekarang kayak gitu ya. Di sini kamu terlihat memang sangat bingung ya, mungkin berkaitan dengan seseorang di sini ya. Kondisinya bisa banyak kemungkinan ya, teringat orang masa lalu, atau mungkin baru berpisah, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu orang yang kamu sukai sekarang ya, atau mungkin hati kamu di sini merasa kosong ya, kayak kamu mungkin merasa sulit kayak gitu, kok mungkin tidak ada yang deketin dan lain sebagainya ya. Di sini kamu banyak berpikir ya teman-teman ya. Memang sejatinya di sini mungkin waktunya memang belum tepat buat kamu untuk yang single ya. Di sini aku rasa kamu masih diminta untuk fokus sama diri kamu sendiri dan juga cita-cita kamu, karena di sini cita-cita kamu dan harapan kamu ini kan masih banyak ya teman-teman ya, yang mungkin belum tercapai. Kamu disuruh dulu fokus ke sana. Nanti kalau kamu memang sudah siap, sudah sembuh hati kamu, sudah oke, bakal datang orang itu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Aku lihat di sini kamu memang terombang-ambing ya, kayak wah, masalah yang single ini mungkin cukup berat gitu ya. Tidak hanya masalah dari asmara aja, asmara yang lain juga ya. Kamu mungkin tidak ada bisa diajak cerita kayak gitu ya. Oke, tapi di sini kamu masih bisa untuk mengendalikan, is oke ya, selama masih ada energi Temperance di sini ya. Kamu masih bisa untuk yang namanya membagi antara oke, aku harus ke sana sekarang, oke, aku harus seperti ini sama orang ini, seperti ini sama orang ini. Tidak semua kalau kamu emosi dibabas habis semua, enggak ya. Di sini kamu masih bisa pinter-pinter kamu ya di sini untuk memilah antara diri kamu, self healing kamu, dan juga orang sekitar kamu kayak gitu ya. Oke, bagus. Kita akan lanjut ke couple ya. Ada di Hierophant, energi kamu sendiri. Nine of Swords, the Sun, di Hierophant. Nah, di sini ada yang mungkin pengen serius sama pasangan, atau mungkin sudah menuju tinggal detik-detik waktu saja untuk bersatu di sini, atau mungkin punya rencana, tapi mungkin kamu masih ada rasa ragu ya teman-teman ya, mungkin. Atau kalau nggak ragu di sini, kayak kamu mungkin merasa apakah nanti kedepannya aku ini bisa untuk menjalani hubungan ini, apakah nanti aku kedepannya bisa untuk menjadi versi terbaik dan pasangan aku tuh nerima aku apa adanya kayak gitu ya. Di sini banyak pertimbangan karena mungkin adanya keseriusan yang ditawarkan oleh pihak lain kepada kamu, atau kamu ingin menawarkan keseriusan kepada pihak lain ya. Sehingga di sini kalau aku lihat teman-teman, keraguan-raguan itu masih mengikuti kamu, masih menghantui kamu kadangnya di sini ya. Soalnya aku lihat ada energi Nine of Swords. Nah, di sini teman-teman, kamu perlu yakin ya sama diri kamu sendiri di sini. Ya, kamu harus lurus teman-teman. Ya, kalau kamu mau lanjut ya lanjut, kalau kamu mau tidak ya tidak. Ya, jangan maju mundur kamu.
Akhirnya kamu sendiri yang bingung di sini. Akhirnya kamu yang runtak-runtak nanti ya. Jadinya di sini ada The Sun teman-teman di tengah ya. The Sun ini sebenarnya sebuah simbolis ya untuk hubungan ini, bahwa kedepannya memang hubungan ini punya potensi untuk harmoni. Tapi dari kamunya sendiri memang perlu meyakini diri kamu sendiri ya. Mungkin kamu di sini agak sering bimbang ya di bulan Juni di sini ya, makanya keluar dari generalnya tuh benang dan jarum ya. Di sini kamu berusaha untuk menyeimbangi diri kamu sendiri untuk meyakinkan atas segala aktivitas atau hal yang akan mungkin kamu lakukan ya, agenda yang akan kamu lakukan di bulan Juni ini. Tapi memang sulit ya di sini ya, karena mungkin pengaruh atau overthinking itu lebih kuat energinya daripada keyakinan yang harus kamu ciptakan dalam diri kamu sendiri ya. Karena di sini aku lihat mungkin kamu sering ya berdebat dengan diri kamu sendiri ya, dengan batin kamu, padahal sebenarnya beberapa hal yang kamu pikirkan itu tidak sepenuhnya benar kayak gitu ya. Itu hal yang kamu pikirkan sebelumnya itu tidak sepenuhnya benar, itu bisa menjadi benar. Karena apa? Karena kamu terlalu memfikirkannya teman-teman. Jadi manifestasi yang tertarik lebih kuat adalah yang vibe negatif ya. Berbeda kalau kamu menarik yang positif-positif aja ya, walaupun sedikit keraguan dalam hati kamu, tapi kalau kamu bisa menguatkan atau lebih mendominasi rasa untuk positif itu ya, bakal positif yang datang ke kamu ya. Karena di sini kalau kamu lihat The Sun ini mayor arkana, sedangkan Nine of Swords ini minor arkana. So aku lihat energi yang harus kamu lebih kuatkan di sini adalah The Sun. Agar apa? Agar manifestasi kamu yang positif itu bisa terwujud dari segala aspek, maupun secara personal di sini ya, dari couple-nya kayak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kita akan lanjut ke wisdom. Terus Juni tahun 2021 ada fork in the road. Oke, mungkin di sini kamu aku nggak tahu ya, kamu mungkin sering dapat omongan atau mungkin kamu merasa kayak sekitar kamu ini mungkin memberikan kamu omongan ya di sini ya, baik yang itu bersifat positif atau tidak. Kayak kamu mungkin merasa punya feeling gitu ya teman-teman, banyak atau mungkin beberapa orang di sekeliling kamu ini yang nggak tulus sama kamu kayak gitu ya. Di sini kamu sebenarnya juga punya kok orang-orang yang sayang sama kamu, punya juga orang-orang yang nggak sayang sama kamu, yang nggak peduli sama kamu dan lain sebagainya ya. Setiap manusia pasti punya seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak ya. Semua punya lawannya. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang buruk ya. Seperti itu teman-teman. Ada mending di sini, kamu berusaha memperbaiki diri kamu sendiri ya, self healing yang aku bilang tadi. Karena di single ada Three of Swords, di couple ada Nine of Swords ya di sini teman-teman. Sehingga kamu perlu memperbaiki rasa pesimis dalam diri kamu ya. Di sini mungkin kamu terlalu pesimis ya teman-teman, sorry to say. Jika kamu mungkin merasa tidak yakin sama kemampuan yang ada di diri kamu buktikan aja bahwa diri kamu buktikan kepada hati kamu, katakan kepada hati kamu itu bahwa kamu itu bisa kok menjadi apa yang sebenarnya hati kamu itu ragukan. Paham ya? Jadi misalkan hati kamu itu meragukan aktivitas A kayak gitu ya, kayak kamu tuh ragu misalkan hati kamu itu buktikan aja kalau kamu memang cocok mau ke sana ya, kamu buktikan bahwa kamu itu bisa ya. Sehingga di sini rasa kepercayaan diri kamu itu bakal meningkat dan juga aura kamu bakal naik teman-teman ya. Orang lihat kamu itu sebagai ada auranya, ada cahayanya kayak gitu ya, ada ketertarikan tersendiri. Berbeda kalau kamu hanya mikirin yang negatif mulu gitu, atau mungkin yang nggak enak mulu ya, orang bakal ngeliat kamu tuh kayak kusem, kayak suram, kayak gimana, kayak gitu, kayak jelek lah vibrasinya ya. Nah, ada breathe juga ya. Breathe ini berarti tenangkan dirimu ya. Harus segala sesuatu kalau mau ngambil keputusan tuh harus ibaratnya kayak mantapkan dulu hati sama pikiranmu ya. Kalau hati kamu nggak setuju ya pikirkan lagi, kalau pikiran kamu yang nggak setuju ya pikirkan lagi. Jangan hanya kamu jangan mau didominasi oleh salah satu saja pikiran ataupun perasaan ya. Logika atau perasaan, kedua-duanya harus seimbang ya teman-teman. Sudah sering aku bilang di setiap seringnya di video-video zodiak, kalau kamu ingin mengambil suatu keputusan, hendaklah kamu disetujui ya keputusan itu oleh logika dan perasaan kamu. Karena ibaratnya logika sama perasaan itu kayak pasangan teman-teman. Kalau satu nggak setuju ya, kalau dipaksakan jalan ya nggak bakal bagus akhirnya kan, nggak bakal hubungannya nggak bakal cocok kayak gitu. Tapi berbeda kalau kedua-duanya sudah sejalan ya, itu bakal dampak bagus ke depannya, kemungkinannya seperti itu ya. Kemungkinan berhasilnya itu lebih banyak kayak gitu dibanding cuma salah satu yang mendominasi. Oke, kita akan lanjut ke monologi ya.
a win-win outcome is forecast. Dan look at the bigger picture. Lihat apa yang menjadi fokus terbesarmu sekarang. Ya, kemenangan itu ada di tanganmu selama kamu mau berusaha. Udah pasti itu ya, kita nggak ada hal yang bisa kita capai dengan mudah. Semua kita akan mulai dari nol. Ya, peluang kita akan mulai dari nol. Itu akan naik dan terus naik. Look at the bigger picture. Mungkin di sini orang akan mengenalmu sebagai sosok yang punya nama ya suatu saat ya teman-teman di sini. Keberhasilan dan juga potensi yang kamu punya, rasa percaya diri kamu yang naik, dan pemahaman kamu atas sistem kerja alam semesta di sini ya. Ada win-win outcome, kemenangan ya di sini. Oke, kita akan mulai masuk ke Island Tambelnas ya. Ini untuk single. Di sini ada kamera dan ada Calvin. Oke, ambil dua ya. Di sini ada kamera dan Calvin. Kamera di sini. Oke, mungkin kamu masih mengingat orang masa lalu ya, yang tadi aku bilang di sini, kamu masih berusaha untuk self healing. Dan ada Calvin. Calvin ini berarti endings, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Ya, di sini kamu berusaha untuk bangkit teman-teman. Ya, kamu berusaha untuk membawa hal yang baru ke dalam kehidupan kamu. Kamu ingin melupakan tapi memang sulit ya, karena mungkin energinya baru berpisah di sini ya, sehingga terkadang kamu agak kacau ya di sini. Oke, nggak apa-apa ya teman-temannya, perlahan-lahan pasti bisa kok untuk melepaskan dan juga mengikhlaskan ya di sini. Kalau melupakan jelas kita nggak bisa, karena kita sebagai manusia selalu akan mengingat kejadian yang ibaratnya lebih pahit ya. Kejadian lebih pahit itu pasti lebih sering kita ingat daripada yang baik-baik ya. Makanya ada pepatah mengatakan 1 kebaikan akan terlupakan oleh 1000 kesalahan akan terlupakan oleh 1 kebaikan.